Bab 1401. Tahukah kamu betapa aku menderita ketika kamu meninggalkanku tanpa jejak? Aku ingin kamu merindukanku seperti aku merindukanmu terakhir kali. Tidak ada yang bisa kamu lakukan selain menunggu sampai aku kembali untuk melihat dan menyentuhku, kata Jeremy. Corin mengerutkan kening. Hentikan omong kosong ini. Aku benar-benar akan marah jika kamu tidak menerima undangan panggilan videoku sekarang. Jeremy terkekeh. Ayolah, jadilah gadis baik dan biarkan aku mandi dengan tenang. Aku benar-benar lelah hari ini, dan aku harus memakai baju jika kamu ingin melakukan panggilan video. Bahkan jika kamu hanya melihat wajahku, ya, aku akan terlalu malu, dan aku yakin kamu juga akan malu. Corin terdiam. Namun, dia tidak memaksa lagi karena pria itu bilang dia lelah. Sambil cemberut, dia berkata, baiklah. Pergi mandi saja kalau begitu. Bukannya aku harus melihatmu. Setelah itu, dia menutup telepon agar pria itu bisa mandi dengan tenang. Dia menatap ponselnya dengan linglung dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkannya. Namun, mengingat kembali nada suaranya yang terdengar normal di telepon, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Jeremy baik-baik saja. Aku akan meneleponnya lagi sebelum tidur, pikirnya. Setengah jam kemudian, dia meneleponnya lagi, dan Jeremy terdengar mengantuk ketika mengangkat telepon. Mendengar itu, dia mempersingkat panggilan dengan mengucapkan, "Selamat malam," dan "Semoga mimpi indah," sebelum menutup telepon. Ia pun segera tertidur dan bermimpi seseorang sedang memukuli Jeremy. Ia sangat marah sehingga mengambil tongkat untuk memukul penyerang tersebut. Keesokan harinya, Melinda mengatur kursi roda dan seorang pelayan untuk membantu dan mengantar Jeremy ke balai kota. Meskipun Sofia enggan masuk ke dalam mobil, ia bahkan lebih takut dengan apa yang akan dilakukan ayahnya kepada Jeremy jika ia tidak masuk. Ia tidak akan terkejut jika ayahnya membunuh Jeremy dalam amarah yang membabi buta. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengalah untuk sementara waktu dan mengikuti Jeremy ke balai kota. Jeremy sangat pendiam dan sesekali meringis kesakitan. Hati Sofia sakit melihatnya dalam keadaan seperti itu. Jeremy, apa kau benar-benar tidak punya perasaan lain untukku selama bertahun-tahun kita berteman? Tanyanya sebagai upaya terakhir untuk membalikkan keadaan. Tidak, jawab Jeremy dengan tegas. Sofia tersenyum getir. Tapi aku menganggapmu lebih dari sekadar teman. Tahukah kau bahwa saat pertama kali aku melihatmu, itu adalah cinta pada pandangan pertama bagiku. Tidak, saya tidak tahu. Jeremy, aku ingin bersamamu sejak pertama kali aku melihatmu. Kau sulit didekati, jadi aku memilih untuk berteman denganmu dulu. Aku pikir suatu hari nanti, kau akhirnya akan tersentuh oleh ketulusanku, dan... Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Ada urutan dalam sebuah hubungan. Aku melihatmu duluan, jadi apa hak Corin untuk mengklaimmu? Begini, kalau kau katakan begitu, aku bertemu dengannya jauh sebelum bertemu denganmu. Bahkan, dia menyelamatkan hidupku bertahun-tahun yang lalu. Apa yang bisa dilakukan gadis desa untukmu? Dia tidak pantas menjadi istrimu. Bab 1402. Jeremy menatap Sofia dengan tajam untuk memberitahunya bahwa dia salah bicara. Sofia belum pernah menerima perlakuan sedingin itu dari Jeremy sebelumnya. Meskipun Jeremy tampak pucat dan tidak berbahaya saat duduk di kursi roda, Sofia tetap merasa merinding karena aura mengancam yang dipancarkannya. Dari sudut pandangku, Corin yang dibesarkan di pedesaan adalah salah satu kekuatannya dan bukan sesuatu yang harus dia malu. Hanya aku yang tahu betapa mampunya dia, dan aku merasa seperti telah menghabiskan semua keberuntunganku selama 3 kehidupan hanya agar dia setuju untuk menikahiku. Lagi pula, aku tidak perlu istriku berasal dari status atau latar belakang yang sama denganku. Tidak masalah dari mana dia berasal atau apa latar belakangnya, semua itu tidak penting bagiku, karena yang terpenting bagiku adalah aku mencintainya. Aku mencintainya, 3 kata singkat itu membuat wajah Sofia memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Jeremy, kenapa kau tidak mengerti? Sekarang aku mengerti semuanya. Aku mengerti mengapa kau menawarkan diri untuk membantuku saat itu, sela Jeremy dengan tidak sabar. Kau bilang kau membantuku sebagai teman,
Tapi kau tidak pernah berencana untuk membatalkan pernikahan kita sejak awal. Jangan membuatku membencimu sepenuhnya ketika aku sudah kehilangan rasa terima kasih yang kurasakan padamu. Hati Sofia terasa sakit ketika mendengar kata, benci, keluar dari bibir pria yang diam-diam dicintainya selama 10 tahun terakhir. Lagi pula, butuh banyak keberanian baginya untuk akhirnya mengatakan perasaannya, dan yang didapatnya hanyalah kekesalan dan kebencian. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba tersenyum getir seolah-olah sudah menyerah. Maaf mengecewakanmu, Jeremy. Tidak apa-apa kalau begitu. Jeremy memalingkan muka dan terdiam. Dia bahkan tidak ingin membuang waktu sedetik pun untuk berpura-pura selain marah pada Sofia. Sofia tertawa getir sebelum berkata, Jeremy, aku sedikit lapar. Bisakah kita setidaknya sarapan dulu sebelum pergi ke balai kota? Tidak akan lama untuk mencabut surat nikah. Kalian bisa sarapan setelah itu. Sofia mengerutkan kening dengan jelas menunjukkan rasa sakit hati. Jeremy, apakah kau sangat membenciku sampai-sampai kau bahkan tidak mau sarapan denganku? Sebenarnya tidak perlu. Jeremy, kau bilang kau mencintai Corinne. Kau seharusnya tahu betapa sakitnya jika perasaanmu tidak berbalas, kan? Teriak Sofia sedikit histeris. Aku mencintaimu sama seperti kau mencintai Corinne. Dan kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah membatalkan pernikahan kita. Bahkan jika kau tidak memiliki perasaan untukku, bisakah kita setidaknya makan bersama untuk terakhir kalinya karena kita pernah berteman sebelumnya? Kumohon, Jeremy, aku memohon padamu. Jeremy mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia berkata, jika kau bersikeras untuk makan bersama untuk terakhir kalinya, kita bisa makan setelah kita membatalkan pernikahan kita. Sofia tertawa mengejek diri sendiri. Aku tidak pernah tahu kau sangat membenciku, Jeremy. Baiklah. Mari kita makan bersama setelah kita membatalkan pernikahan kita. Setidaknya kita punya akhir yang jelas untuk hubungan kita. Satu-satunya respons yang ia dapatkan dari Jeremy setelah itu hanyalah keheningan yang tenang. Bab 1403. Sesampainya di balai kota, Sofia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengeluarkan kartu identitasnya yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Pengacara yang dibawa Jeremy berkoordinasi dengan staf di loket, dan seluruh proses berjalan lancar. Akhirnya, petugas di loket mengambil kembali dan menghancurkan akta nikah mereka, dan itulah akhir dari pernikahan palsu mereka. Tommy mendorong kursi roda Jeremy keluar dari balai kota. Mereka berdua hendak masuk ke mobil yang dikirim oleh keluarga Holden untuk pergi ke bandara ketika Sofia bergegas keluar dan berkata, Jeremy, kenapa kau pergi? Bukankah kau berjanji padaku untuk makan bersama untuk terakhir kalinya? Hati Jeremy tidak ingin makan bersama Sofia. Ia hanya ingin pulang ke rumah dengan kepala tegak dan memberitahu Corinne bahwa ia telah menyelesaikan masalah tersebut. Ia hanya ingin menunggu bersamanya hingga bayi itu lahir. Namun, meskipun ia kesal karena harus makan bersama Sofia, ia tidak tega mengingkari janjinya setelah melihat betapa putus asa Sofia terlihat. Kecuali ada hal-hal yang mengejutkan, Jeremy tahu dia tidak akan bertemu Sofia lagi, dan akan lebih baik jika mereka bisa mengakhiri persahabatan mereka yang telah berlangsung selama 1 dekade dengan makan malam perpisahan bersama. Selain itu, melakukan ini bisa menenangkan Adam dan memastikan dia tidak akan melakukan hal berbahaya di kota ibu kota baru. Lalu, Jeremy menoleh dan bertanya, Tommy, jam berapa penerbangan kita? Tommy melihat arlojinya. Sekarang jam 8 pagi, yang berarti kita punya waktu sekitar 3 jam sebelum pesawat berangkat. Masih ada waktu untuk Anda sarapan, Tuan Jeremy. Oke, terima kasih, kata Jeremy. Dia menoleh kembali ke Sofia dan berkata, ayo kita makan di suatu tempat di dekat sini. Meskipun Sofia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tetap merasa sedih. Dia tidak menyangka Jeremy sudah membeli tiket pesawat pulang. Jadi dia akan terbang pulang setelah sarapan. Apakah itu berarti dia tidak pernah berencana untuk makan malam terakhir ini bersamaku? Seberapa terburu-burunya dia ingin bertemu Corinne? Karena Jeremy sudah menyarankan untuk makan di tempat yang dekat, Sofia tidak punya pilihan selain memilih restoran yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari balai kota. Setelah mereka berdua duduk, Sofia bertanya dengan riang,
Kamu mau makan apa, Jeremy? Terserah saja, jawab Jeremy tanpa emosi. Jelas sekali hatinya sama sekali tidak tertuju padanya. Dia tampak seperti sedang tersiksa. Ditolak, Sofia memutuskan untuk memesan hal yang sama untuk Jeremy seperti yang dia pesan untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia berkata dengan cemas, Jeremy, ayahku bilang dia akan bertanggung jawab atas cedera yang dia sebabkan padamu dengan mendatangkan dokter terbaik di Molomia untuk merawatmu. Sebenarnya tidak perlu kau kembali secepat ini. Lagi pula, aku khawatir kondisimu akan memburuk di pesawat. Sejujurnya, setiap serat tubuh Jeremy terasa nyeri. Namun, satu-satunya cara orang bisa mengetahuinya adalah dari wajahnya yang pucat karena dia sama sekali tidak terlihat kesakitan. Aku pantas menerima rasa sakit ini. Sekarang kita impas. Aku tidak butuh ayahmu untuk bertanggung jawab, katanya. Tapi Jeremy pasti sudah menebak apa yang ingin dikatakan Sofia saat dia menyela, Sofia, aku yakin kau akan menemukan pria yang akan sangat mencintaimu di masa depan, tapi pria itu bukan aku. Bab 1404. Dengan harapan yang pupus, Sofia tertawa getir. Jangan salah paham, Jeremy. Aku tidak berharap kita akan bersama lagi sekarang setelah pernikahan kita dibatalkan. Tapi bisakah kau membantuku dengan satu hal terakhir sebelum kau pergi? Karena pernah dijebak olehnya sebelumnya, mata Jeremy dipenuhi kewaspadaan. Ada apa? Sofia menopang dagunya di tangannya dan berkata dengan nada cemas, ada seorang pria yang mengejarku selama bertahun-tahun. Karena aku sudah menyerah padamu, aku, sebenarnya sedang mempertimbangkan untuk menerimanya. Nah, itu bagus, kan? Lakukan saja. Sofia mengerjap polos padanya. Jeremy, jika kau benar-benar menganggapku sebagai temanmu sebelumnya, bisakah kau membantuku menyelidikinya? Dia akan menjemputku nanti, jadi bisakah kau memastikan apakah dia serius denganku? Aku bertanya padamu karena kau laki-laki, dan laki-laki paling tahu tentang laki-laki lain. Permintaannya tidak unreasonable, jadi Jeremy melihat arlojinya untuk memastikan masih ada waktu. Jika Sofia punya pacar, Adam tidak akan melakukan apapun pada Corinne lagi, pikir Jeremy. Maka, dia mengangguk dan berkata, tentu. Sementara itu, kembali ke ruang tamu keluarga Rivera. Corinne menerima foto tiket pesawat dari Jeremy. Waktu keberangkatannya pukul 11 pagi. Jantungnya berdebar kencang saat melihat foto itu. Apakah ini berarti dia sudah menyelesaikan masalahnya? Jika dia terbang kembali hari ini, dia akan kembali ke sini besok pagi. Dia menggenggam ponselnya erat-erat dan merasakan kelegaan menyelimutinya. Namun, itu tidak berlangsung lama karena dia baru akan berhenti mengkhawatirkannya setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tiba-tiba seseorang menepuk kepalanya. Kau terlihat bahagia. Mau berbagi alasannya? Tanya Lukas sambil berjalan. Corinne tersadar dari lamunannya dan bertanya dengan tegas, apa yang membuatmu berpikir aku bahagia? Lukas mengulurkan tangan untuk mencubit hidungnya. Wah, benarkan. Ekspresi penuh harap terlihat jelas di wajahmu. Kamu pasti sedang memikirkan Jeremy lagi, iya. Corinne langsung memerah. Bukannya menjawab, dia malah bertanya, Pak, sedang bekerja? Atau Anda sedang mogok kerja? Lukas menyukai cara Corinne berbicara kepadanya tanpa ragu-ragu seolah-olah mereka sudah berteman. Itu sangat berbeda dengan kecanggungan dan jarak yang mereka rasakan di awal. Hal ini memberi Lukas motivasi untuk berusaha lebih keras agar Corinne berhenti memanggil namanya dengan kata, Tuan. Kerja tidak terlalu sibuk hari ini, jadi aku bisa mampir nanti. Kamu mau makan apa untuk makan malam nanti? Aku akan membawanya pulang untukmu, kata Lukas. Corinne menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang spesifik yang aku idamkan, jadi aku akan makan apapun yang kau bawa pulang. Ngomong-ngomong, bisakah kau belikan stik keju untuk Joey saat pulang nanti? Nanti aku kirim alamat tokonya lewat pesan singkat. Pasti dari toko itu karena semua kejunya buatan tangan dan tanpa pengawet. Lukas mengerutkan kening sejenak. Hatinya benar-benar iba pada Corinne. Meskipun tampak tegar di luar, hatinya sebenarnya lembut. Meskipun Joey bukan anaknya, dia tetap memperlakukannya seperti anaknya sendiri, pikir Lukas.
Dia terkesan dengan betapa penyayangnya wanita itu. Tidak banyak orang yang mampu bersikap baik kepada anak angkat seseorang, yaitu Anya, yang telah menyakiti mereka begitu dalam sebelumnya. Tatapan Lukas melembut. Kemudian dia tersenyum dan mengangguk. Oke, ingat untuk mengirimkan alamatnya nanti lewat pesan singkat, dan aku akan mengantarkannya kembali untukmu malam ini. Bab 1405. Corin menarik Joey, yang sedang bermain dengan mainannya, dari lantai berkarpet. Ayo kita bereskan mainanmu. Kita akan berjalan-jalan di luar taman, katanya. Joey mengangguk patuh. Dia membereskan mainannya dan berlari kembali ke arah Corin untuk memegang tangannya. Tante Sisi, jalan, jalan. Corin bangkit dan hendak membawanya keluar ketika seorang pelayan masuk dan melaporkan, Tuan Lukas, keluarga Holden sudah datang. Siapa tepatnya? Tanya Lukas sambil mengangkat alis. Bukan Jeremy, karena dia sedang di luar negeri. Mereka Nona Francine dan neneknya. Mereka bilang mereka datang untuk menemui Nona Corin, jawab pelayan itu. Corin berhenti berjalan ketika mendengar itu. Dia tahu keluarga Holden tidak diterima di sana karena ada permusuhan antara mereka dan keluarga Rivera. Hanya karena Corin lah Lukas bersedia mengesampingkan dendamnya untuk sementara waktu. Lukas mengerutkan kening dan menoleh ke arah Corin dengan tatapan yang menunjukkan bahwa dia akan menyerahkan keputusan ini kepadanya. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Ya, mereka sudah di sini. Sebaiknya kita persilakan mereka masuk." Meskipun Lukas enggan melakukannya, dia tetap memberi isyarat dengan dagunya agar pelayan itu mengikuti perintah Corin. Melihat ini, pelayan itu segera pergi untuk membawa Francine dan Pamela masuk. Meskipun Lukas membiarkan Corin melakukan apapun yang diinginkannya, dia tidak berniat untuk tinggal dan bertemu para tamu. Karena itu, dia mengambil jaket jasnya dan mengelus kepala Corin, sambil berkata, "Selamat bersenang-senang di rumah. Aku akan berangkat kerja sekarang. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Corin mengangguk. Dia tidak mempermasalahkan kepergian Lukas tanpa menemui para tamu karena dia mengerti bahwa Lukas tidak menyukai keluarga Holden. Tidak lama setelah dia pergi, Pamela berjalan ke ruang tamu dengan Francine membantunya. "Lihat, Nenek, Corin ada di sana," kata Francine sambil menunjuk ke arahnya. Corin berdiri bersama Joey karena sopan santun. Dia tidak berjalan menghampiri Pamela, melainkan berkata, "Nenek Pamela, silakan duduk di sini." Pamela berjalan perlahan sambil menatap Corin dengan hangat. Seolah-olah dia ingin memastikan Corin baik-baik saja. Dia bahkan belum menyentuh sofa ketika dia bertanya dengan cemas, "Corin, apa kabar?" Corin tersenyum dan mengangguk. "Ya, terima kasih atas perhatianmu, Nenek Pamela. Masih banyak waktu untuk mengobrol, jadi silakan duduk dulu." Kau benar. Silakan duduk juga, Corin. Pasti melelahkan berdiri begitu lama dengan perutmu itu, kata Pamela sambil duduk. Matanya tak pernah lepas dari wajah Corin. Corin duduk di belakangnya. "Aku baik-baik saja, Nenek Pamela. Ngomong-ngomong, ada apa Nenek datang kemari?" Pamela menghela napas. "Corin, kau tahu kita sedang berselisih dengan keluarga Rivera, kan? Seharusnya aku tidak datang, tapi aku sangat merindukanmu. Aku menyelinap keluar untuk datang ke sini ketika aku mendengar semua orang dewasa di rumah sekarang sedang pergi ke luar negeri untuk mengunjungi kerabat. Kakek Greg juga tidak tahu aku di sini. Dia akan marah padaku jika dia tahu." Corin tersenyum. Ia sebenarnya cukup tersentuh karena Pamela bersedia melupakan dendam antara kedua keluarga agar ia bisa mengunjunginya. "Nenek Pamela, yakinlah bahwa aku dirawat dengan sangat baik di sini. Tidak perlu khawatir tentangku." Bab 1406. Pamela merasa khawatir karena Corin menolak memanggilnya hanya sebagai nenek. Dia khawatir Corin masih belum mau memaafkan Jeremy dan Jeremy, cucunya yang bodoh itu, akan gagal merebut kembali hati Corin. Ia khawatir Corin akan salah paham tentang tujuan kedatangannya, jadi ia segera menjelaskan, "Corin, kuharap kau tidak berpikir bahwa aku hanya di sini untuk mengunjungi bayi dan bukan dirimu. Aku tetap akan datang meskipun kau tidak hamil sekarang, aku janji." Dia mengangkat tangannya saat mengatakan itu. Corin sedikit terkejut dengan tindakan Pamela, dan dia segera menarik tangan Pamela ke bawah.
Aku percaya padamu, Nenek. Tolong jangan lakukan ini. Aku sedih melihatmu seperti ini. Pamela merasa lebih baik setelah mendengar Corin memanggilnya dengan sebutan, Nenek saja. Terima kasih karena telah mempercayaiku, Corin. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku kalau kamu mengira aku hanya di sini untuk bayi itu. Meskipun aku akui aku tidak sabar untuk bertemu cicitku, aku juga bukan tipe nenek yang hanya peduli pada bayi. Di hatiku, kamu adalah orang yang paling penting, Corin. Francine mengangguk setuju dengan ucapan Pamela. Benar, Corin. Nenek sangat khawatir tentangmu. Kakek bahkan pernah bilang bahwa dia memanggil namamu dalam tidurnya. Corin tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar itu. Pamela langsung tahu Corin baik kepada Joey dari cara Joey bersandar di pelukannya. Jika tidak, dia tidak akan mau sedekat itu dengannya. Karena itulah, Pamela merasa bahwa ia tidak boleh kehilangan Corin apapun yang terjadi. Meskipun Joey adalah anak angkat Anya, Corin mampu melihat melampaui hal itu dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Hal itu saja sudah menjadikannya sosok yang sangat langka dan baik hati. Pamela akan kesulitan menemukan menantu perempuan yang lebih baik daripada Corin. Dia siap kapan saja memarahi Jeremy jika dia gagal merebut kembali hati Corin. Meskipun Joey tidak takut melihat keluarga Holden di sana, ia tetap khawatir mereka datang untuk membawanya kembali. Karena tidak ingin meninggalkan Corin, ia terus memeluknya dengan cemas. Merasakan kecemasannya, Corin menepuknya dengan lembut dan berkata, "Tenang, tenang, nak. Tidak ada yang akan membawamu pergi." Joey tampak lega setelah mendengar itu. "Nenek, sudah sarapan? Mau sarapan di sini?" tanya Corin dengan sopan. Pamela melambaikan tangannya. "Tidak, terima kasih. Francine dan saya sudah makan di rumah." "Oke, bagus," jawab Corin sambil mengangguk. Pamela melihat sekeliling ke arah para pelayan yang berdiri dengan rasa ingin tahu sebelum mendekat dan berbisik kepada Corin, "Apakah keluarga Rivera menyusahkanmu karena menjadi istri Jeremy?" Corin menggelengkan kepalanya. "Tidak, mereka sangat baik padaku." Pamela mengerutkan kening karena bingung. "Benarkah? Kau tahu kan keluarga Rivera tidak pernah baik kepada kami, keluarga Holden." Tidak diragukan lagi bahwa dia juga menganggap Corin sebagai seorang Holden. Bab 1407. Francine juga merasa aneh. "Nenek benar. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa kau tetap tinggal bersama keluarga Rivera, Corin. Belum lagi, cara Lukas menjilatmu. Apakah dia naksir padamu atau apa? Apakah dia mencoba merebutmu saat kau sedang bertengkar dengan Jeremy?" Alarm berbunyi di kepala Pamela ketika dia mendengar Francine mengatakan itu. Dia tidak akan pernah tinggal diam dan tidak melakukan apapun jika Lukas mencoba merebut Corin dari Jeremy. "Benarkah begitu, Corin? Apakah Lukas benar-benar menyukaimu?" tanyanya. Bibir Corin berkedut. "Nenek, ini bukan seperti yang nenek pikirkan. Tuan Lukas jelas tidak naksir aku." Saat itu, dia masih belum ingin mengungkapkan hubungannya dengan keluarga Rivera. Tinggalnya di rumah mereka hanyalah solusi sementara dan bukan karena dia ingin menerima mereka sebagai keluarganya. Setelah kesalahpahaman antara dirinya dan Jeremy terselesaikan, dia tidak ingin mengambil risiko melakukan sesuatu yang akan membahayakan hubungan mereka lagi. Permusuhan antara keluarga Rivera dan Holden telah berlangsung selama beberapa generasi, dan dia takut keluarga Holden akan mencegahnya menikahi Jeremy jika mereka tahu dia juga seorang Rivera. Pamela memegang tangannya dengan lembut dan berbisik, "Corin, kau terlalu naif. Mengapa seorang pria dewasa tiba-tiba bersikap baik pada seorang gadis tanpa alasan yang jelas? Dia mungkin menyukaimu atau ingin memanfaatkanmu. Kurasa sebaiknya kau pulang bersamaku sekarang." Corin tahu Pamela hanya mengkhawatirkannya, jadi dia berkata dengan pasrah, "Nenek, ini bukan seperti yang nenek pikirkan. Sebenarnya, Jeremy lah yang setuju untuk membiarkanku tinggal di sini." Pamela sedikit terkejut. "Jeremy setuju membiarkanmu tinggal di sini. Kenapa cucu bodohku itu? Bagaimana bisa dia membiarkan istrinya tinggal di rumah orang lain? Aku pasti sudah memukulinya sampai mati kalau dia bukan orang seperti itu." "Cucuku." Corin terkekeh-kecut. Satu-satunya alasan dia melakukan itu adalah karena dia pikir aku akan lebih aman di sini. Dia dan Lukas sudah mencapai kesepahaman,
jadi jangan terlalu khawatir. Ketakutanmu tidak akan menjadi kenyataan. Pamela tahu Corin tidak berniat pulang bersamanya, jadi dia menghela napas dan berkata, aku tahu kau sudah memutuskan, jadi aku tidak akan memaksamu pulang denganku. Tapi tolong berjanjilah padaku kau akan menjaga dirimu sendiri apapun yang terjadi. Selain itu, kuharap kau akan memberi Jeremy satu kesempatan lagi. Dia benar-benar peduli padamu, dan aku jamin tidak ada apa-apa antara dia dan Sofia. Jika kau pikir aku melindunginya, maka aku akan. Corin tahu Pamela akan mengutuk dirinya sendiri, jadi dia cepat-cepat menutup mulut wanita tua itu dengan tangannya. Nenek, aku sudah memaafkan Jeremy. Aku janji akan pulang bersamanya begitu dia kembali dari luar negeri. Jadi jangan khawatir. Mata Pamela langsung berbinar bahagia. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku, kan, Corin? Kamu benar-benar akan kembali bersama dengannya. Corin mengangguk. Ya, benar. Oh, syukurlah. Sekarang aku tidak perlu terlalu khawatir, seru Pamela gembira. Ngomong-ngomong, apakah Jeremy tahu tentang ini? Corin langsung tersipu. Kurasa begitu. Dia pasti tahu. Aku sangat mengkhawatirkannya selama 2 hari terakhir sehingga aku harus tetap berhubungan dengannya apapun yang terjadi. Jika tebakanku benar, dia pasti sangat sombong tentang semua ini, pikir Corin. Namun, dia tidak lagi punya waktu untuk mengkhawatirkan harga dirinya. Yang dia inginkan hanyalah agar dia kembali ke rumah dengan selamat. Dia bersedia kembali bersama dengannya asalkan dia melakukan itu. Dia merasakan bagaimana rasanya menderita rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian ketika dia mendengar bahwa kekasihnya diduga tewas dalam sebuah ledakan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa jantungnya bukanlah miliknya untuk dikendalikan. Tidak ada yang lebih penting baginya di dunia ini selain keselamatan Jeremy saat itu. Bab 1408. Genggaman Pamela mengencang di tangan Corin. Corin, aku tahu aku belum menjadi nenek mertua terbaik bagimu di masa lalu. Seharusnya aku memberitahumu tentang Sofia, tapi kuharap kau juga bisa memaafkanku. Corin tersenyum tenang padanya. Itu semua sudah masa lalu, nenek. Dia sudah melupakan masalah itu. Corin berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berhak meminta penjelasan dari Jeremy di awal hubungan mereka karena mereka memiliki hubungan kerja. Lagi pula, mereka belum saling mengenal ketika Jeremy menikah dengan Sofia saat itu. Barulah seiring waktu mereka mulai memiliki perasaan yang nyata satu sama lain. Pamela menepuk punggung tangan Corin dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Corin, karena telah memaafkanku. Aku selalu tahu kau gadis yang baik. Tahukah kau bahwa Jeremy sering duduk di kamarnya dengan linglung setelah kau pergi? Belum lagi, dia menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Cucu saya itu tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan karena betapa ketatnya kami mendidiknya. Kami menaruh semua harapan keluarga padanya, menyebabkan dia tumbuh lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Itulah mengapa dia jarang menunjukkan emosinya kepada siapapun. Namun, kau tampaknya telah meruntuhkan tembok pertahanannya. Hanya bersamamu dia menunjukkan apa yang sebenarnya dia rasakan, baik itu kegembiraan, kemarahan, atau kesedihan. Kau telah menyembuhkannya, Corin. Dia akan berpikir tidak ada alasan untuk hidup di dunia ini jika dia kehilanganmu. Jadi tolong kembalilah tinggal bersamanya saat dia kembali. Kami semua akan menunggumu, Corin. Corin tak sanggup lagi membuat Pamela khawatir ketika melihat keputusasaan di wajahnya, jadi dia mengangguk dan berkata, baik, nenek. Pamela akhirnya tersenyum. Sekarang sudah selesai, aku akan pergi. Kakekmu masih menunggu kita pulang. Corin, hubungi aku jika kamu butuh sesuatu sebelum Jeremy kembali. Ingat, rumah kita akan selalu menjadi rumahmu. Kami akan mendukungmu apapun yang terjadi. Corin membalas senyumannya sebelum menoleh ke saudara iparnya dan berkata, Francine, pastikan nenek pulang dengan selamat. Jaga dia dan kakek selama Jeremy pergi. Jangan khawatir, aku akan melakukannya, kata Francine. Dia bukan lagi putri kecil manja seperti sebelumnya. Setelah mengantar Pamela dan Francine pergi, Corin membawa Joey ke taman untuk berjalan-jalan. Dia menatap langit biru, dan senyum secara spontan muncul di wajahnya saat memikirkan Jeremy yang akan pulang besok. Malam itu,
Dia mengirim beberapa pesan singkat kepada Jeremy sebelum tidur. Namun, dia tidak menerima balasan darinya. Karena mengira Jeremy pasti sedang di pesawat, dia memutuskan untuk membiarkannya saja. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Lukas berangkat kerja seperti biasa setelah sarapan. Namun, sebelum itu, ia mengantar Sunny ke sekolahnya untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan agar Sunny dapat belajar di luar negeri. Setelah kedua saudara laki-laki itu pergi, Corinne mengajak Joey berjalan-jalan di taman seperti kemarin setelah mereka selesai sarapan. Tidak lama setelah itu, seorang pelayan menghampiri Corinne, yang sedang bermain di halaman rumput bersama Joey, dan melaporkan, "Nona Corinne, ada seseorang yang ingin menemui Anda." Mendengar itu, mata Corinne langsung berbinar. Siapa? Meskipun penerbangan JEREMY agak terlalu awal untuk tiba, dia tetap berpikir itu mungkin dia. Lagi pula, penerbangannya mungkin mendapat cuaca bagus dan karenanya tiba lebih awal dari yang diperkirakan. Namun, harapannya pupus ketika pelayan itu menjawab, "Ini Nona Ani. Dia membawakan Anda beberapa hadiah." Bab 1409. Mata Corinne langsung redup. "Oh, bawa dia ke ruang tamu untuk menungguku. Dan tolong minta dapur untuk menyiapkan makan siang untuk satu orang lagi. Dia mungkin akan tinggal untuk makan siang." "Baik, Nona Corinne," kata pelayan itu sambil membungkuk sebelum pergi melakukan apa yang diminta. Corinne membawa Joey kembali ke ruang tamu untuk bertemu dengan Ani. Begitu memasuki ruang tamu, ia melihat Ani menyeret sebuah kotak besar ke arahnya. "Hai, Corinne." Corinne menunduk melihat kotak itu sebelum kembali menatap Ani dengan alis terangkat. "Apa ini? Apa kau kabur dari rumah?" Ani melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. "Tidak, aku sudah menyiapkan ini khusus untukmu, Corinne. Di dalamnya, kamu akan menemukan semua yang kamu butuhkan selama di rumah sakit. Maksudku, bayinya akan segera lahir, kan?" Bibir Corinne berkedut. Dia menatap kotak itu lagi, yang jauh lebih besar dari tas koper berukuran 24 inci, dan berkata, "Aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Tidak akan ada tempat di kamar rumah sakit untuk meletakkan kotak sebesar ini, jadi tolong kembalikan barang-barang di dalamnya jika bisa." Dia telah membeli berbagai macam perlengkapan ibu dan bayi, dan Lukas juga membelikan beberapa untuknya. Ani cemberut. "Sebenarnya, Paman Jeremy yang memilih semua isinya. Satu-satunya yang aku lakukan hanyalah memasukkan semuanya ke dalam kotak ini." Corinne sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Kapan dia mendapatkan barang-barang itu?" "Setelah dia menemukanmu dan ketika kau tak mau memperhatikannya," kata Ani dengan sedih. "Paman Jeremy beberapa kali memintaku untuk mengantarnya ke toko perlengkapan ibu dan bayi untuk membeli semua barang yang paling mahal. Dia menyimpan semua barang belanjaan itu untukmu. Dia menyimpan semua barang belanjaan di tempatku dan menyuruhku mengantarkannya kepadamu hanya saat kamu akan melahirkan. Dia khawatir kamu akan membuangnya jika dia memberikannya terlalu cepat." Corinne sangat tersentuh mendengar itu. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kamu bisa meninggalkannya di sini." Ani tersenyum malu-malu. "Oh, jadi kamu hanya mau menerima barang-barang itu karena Paman Jeremy yang membelinya. Kalau itu bukan cinta, aku tidak tahu apa itu." Corinne tersipu. Karena dia sudah memutuskan untuk kembali bersama Jeremy, dia pikir tidak ada gunanya berpura-pura lagi. "Tentu saja, aku mencintai dan membencinya." Ani mengerjap bingung. "Seperti apa hubungan cinta-benci itu?" Corinne mengangkat bahu. "Itu terjadi ketika kamu tahu dia bukan tipe idealmu, misalnya kamu akan sangat kesal atau marah dengan hal-hal yang dia katakan dan lakukan kadang-kadang. Namun entah bagaimana, kamu bersedia menerima semua hal tentang dia karena memang itulah dia." Setelah berpikir sejenak, Ani mengangkat kepalanya dan bertanya, "Bukankah Paman Jeremy tipe idealmu? Lalu, siapa tipe idealmu?" Corinne mulai lelah berdiri, jadi dia menuntun Joey ke sofa, dan mereka berdua duduk sebelum dia menjawab, "Aku suka cowok yang penurut seperti anak anjing, yang sangat berbeda dengan Paman Jeremy-mu. Kita semua tahu betapa otoriternya dia kadang-kadang." Ani pun duduk. "Kau benar, Paman Jeremy bukan anak anjing. Dia lebih seperti serigala besar yang jahat.
Dia dan tipe idealmu benar-benar berada di ujung spektrum yang berlawanan. Ah sudahlah, kata Corin sambil melambaikan tangannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang karena aku sedang mengandung anaknya. Aku hanya harus menerima keadaan ini. Annie terkikik. Dia tahu Corin tidak sungguh-sungguh ketika mengatakan dia harus beradaptasi. Tiba-tiba, dia melihat perut Corin bergerak. Karena penasaran, dia meletakkan tangannya di atas perut Corin dan merasakan bayi itu menendang. Bab 1410. Wow, aku sering melihat video online tentang bayi yang menendang di dalam perut ibunya, tapi aku tidak pernah menyangka tendangannya akan sekuat ini, kata Annie dengan terkejut dan kagum. Corin, sepertinya kamu punya bayi yang sangat nakal di dalam perutmu. Apakah itu tidak membuatmu merasa tidak nyaman? Aura keibuan terpancar di atas kepala Corin. Ia dengan lembut mengelus perutnya sambil berkata, ini masih bisa ditanggung. Aku tidak akan heran jika anak ini nantinya sama menyebalkannya dengan ayahnya. Annie menyandarkan pipinya di tangannya sambil menatap Corin, yang tampak sangat bahagia meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Oh, Corin, aku sangat iri padamu. Kau dan Paman Jeremy akan hidup bahagia selamanya bersama. Kuharap aku akan menemukan pria yang mencintaiku sebanyak Paman Jeremy mencintaimu di masa depan. Corin mengangkat alisnya. Apa kamu tidak punya pacar? Aku yakin lonceng pernikahan akan segera berbunyi untukmu. Ekspresi Annie langsung berubah muram. Sebenarnya, kami sudah putus. Corin sama sekali tidak terkejut. Mengapa kalian berdua putus? Annie menghela napas dan berkata, dia melamar saya, dan itu membuat saya takut, jadi saya tidak mengatakan ya. Corin menyipitkan matanya. Maksudmu, menikah membuatmu takut? Annie mengerutkan kening. Ia tampak sedikit bingung saat menjawab, bukan itu. Aku sangat menantikan pernikahan dan sering memikirkan bagaimana aku ingin pernikahanku nanti. Kau pernah mendengar tentang saat aku hampir menikah, kan? Nah, aku mengetahui bahwa mantan tunanganku adalah seorang bajingan yang selingkuh, jadi aku menghentikan pernikahan itu. Sebelum itu, aku sangat menantikan hari pernikahanku. Entah kenapa, aku sangat menolak gagasan untuk menikah dengan Markus. Nah, alasannya sederhana. Kamu tidak mencintainya, kata Corin singkat, tepat sasaran. Ekspresi Annie membeku. Aku tidak mencintai Markus. Ya, memang benar. Dia pria yang baik, tentu saja. Aku tidak perlu khawatir dikhianati saat bersamanya, pikirnya. Dia lelah jatuh cinta pada satu pria brengsek yang selingkuh demi pria brengsek lainnya, meskipun dia sendirilah yang harus disalahkan. Karena itu, dia berpikir cara untuk menyelesaikan dilemanya adalah dengan menemukan pria yang baik dan jujur untuk dinikahi. Namun, lamaran Markus mengungkap ketidakmauannya untuk menerima pria yang tidak dicintainya. Melihat Annie tampak bingung dan tersesat, Corin hendak memberinya nasihat ketika Joey berkata, Tante Sisi, jangan kencing di celana. Tante harus ke toilet untuk kencing. Kencing di celana. Corin menoleh ke arah Joey dan melihat dia menatap celananya dengan mata besarnya yang berbinar. Dia menunduk dan menyadari bagian bawah tubuhnya benar-benar basah kuyup. Bahkan ada genangan air di lantai. Sial, Annie juga menyadari situasi itu. Dia mulai panik. Corin, apa yang terjadi? Apa yang menimpamu? Corin mengerutkan kening. Annie, air ketubanku pecah. Jangan panik. Tenanglah dan panggilkan ambulans untukku. Oh, oke. Aku akan menelepon 911 sekarang. Annie buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor darurat. Setelah terhubung, dia memberitahu operator tentang situasi dan alamat mereka. Corin, ambulans sedang dalam perjalanan. Akan sampai sekitar 10 menit lagi. Bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu bertahan? Joey tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena takut, dia menggenggam tangan Corin dan menangis sambil memanggil, Tante Sisi, Tante Sisi, Tante Sisi. Corin merasakan sakit yang luar biasa akibat kontraksi sehingga ia kesulitan bernapas. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk memberitahu Annie apa yang harus dilakukan, menghibur Joey, dan melihat jam di dinding secara bersamaan. Sial, bayinya lahir lebih cepat dari yang diperkirakan. Mari kita coba.